Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Selamat datang di channel Kuota Belajar. Sisihkan kuotamu untuk belajar. Di channel ini, kita akan mendapatkan video pembelajaran inovatif, berbagai mata pelajaran, serta beragam pembahasan yang durasinya cukup lama namun ramah kuota. Bantu kami untuk membantu Anda dengan cara klik subscribe dan tanda lonceng. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam mata pelajaran matematika, dan pada hari ini kita akan membahas mengenai barisan aritmatika. Untuk memahami barisan aritmatika, mari kita perhatikan pola bilangan berikut. Ini adalah beberapa contoh pola bilangan yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Di sini ada 4 contoh ya, pola bilangan. Pertama ada pola bilangan yang pola atau aturannya ditambah. Ini contohnya 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Ini contoh pola bilangan yang aturannya ditambah. Yang kedua, ada pola bilangan, ada barisan bilangan yang pola atau aturannya dikurang. Ini aturannya dikurangi 5. Yang ketiga ada barisan bilangan yang pola atau aturannya dikali. Di sini dikali 3. Yang keempat ada barisan atau pola bilangan yang aturannya dibagi. Di sini contohnya dibagi 2. Dari 4 contoh barisan bilangan ini, ada 2 barisan bilangan yang merupakan contoh dari barisan aritmatika. Inilah 2 barisan bilangan yang termasuk ke dalam barisan aritmatika. Kita perhatikan. Pertama, barisan bilangan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Dan yang kedua, barisan bilangan yang 100, 95, 90, 85, 80, 75, 70. Nah, apa yang membedakan 2 barisan ini dengan 2 barisan yang sebelumnya yang tadi? Yang membedakannya adalah pola atau aturannya. Pada kedua pola barisan ini, ya, aturan atau polanya adalah yang ini ditambah 2, yang di bawah dikurangi 5. Jadi yang membedakannya adalah pola atau aturannya. Untuk lebih mudah dipahami, barisan aritmatika ini adalah barisan bilangan yang pola atau aturannya adalah ditambah atau dikurang. Jadi nanti ketika kalian mendapatkan sebuah barisan bilangan, untuk mengetahui apakah dia barisan aritmatika atau bukan, tinggal dilihat pola atau aturannya. Kalau pola atau aturannya ditambah atau dikurang, maka dia adalah barisan aritmatika. Karena barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang mempunyai beda atau selisih yang tetap antara 2 suku barisan yang beruntun. Di sini kita melihat bedanya, selisihnya kan sama semua ya. Yang pertama tadi bedanya atau selisihnya 2 semuanya. Dan yang kedua tadi beda atau selisihnya adalah negatif 5 semuanya. Jadi selisih atau bedanya tetap antara 2 suku barisan yang berurutan. Ini definisi dari barisan aritmatika. Tadi cara mudahnya adalah kalian lihat pola atau aturannya. Kalau ditambah dan dikurang berarti dia barisan aritmatika. Kalau dikali atau dibagi, berarti dia bukan barisan aritmatika. Nanti ada barisan geometri. Nah,
Berikutnya, dalam barisan aritmatika ini ada beberapa istilah. Ya, yang pertama tadi sudah kita singgung, ada beda atau selisih. Nah, pola atau aturan dalam sebuah barisan aritmatika. Misalnya ini nih, ini kan aturannya atau polanya adalah tambah 2. Yang di bawah dikurangi 5. Nah, tambah 2 dan dikurangi 5 atau min 5 ini dalam barisan aritmatika dia disebut sebagai beda. Lambangnya adalah B, ya, B kecil. Dari mana angka positif 2 ini? Angka ini didapatkan dari 3 dikurangi 1. Gitu ya. Dari mana negatif 5 ini didapatkan? Negatif 5 didapatkan dari 95 dikurangi 100. Hasilnya negatif 5. Nah, angka-angka ini dalam barisan aritmatika disebut sebagai beda. Lambangnya adalah B. Ini istilah pertama. Kemudian, nah, angka-angka pertama dalam sebuah barisan bilangan disebut sebagai suku pertama. Ini sudah kita pahami ya dari pertemuan pertama. Suku pertama ini dilambangkan dengan huruf A, A kecil. Jadi diulang tadi, kalau beda lambangnya adalah B. Beda ini didapatkan dari pengurangan suku kedua dikurangi suku pertama, begitu. Atau bisa juga suku ini, suku yang terakhir berapa dikurangi suku sebelumnya, hasilnya akan tetap sama. Jadi beda ini lambangnya B. Kemudian suku pertama lambangnya adalah A. Nah, selanjutnya ada bentuk umum dari barisan aritmatika. Bentuk umum barisan aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. UN ini adalah suku ke N. Jadi U ini lambang suku. UN berarti suku ke N. Kemudian A, tadi sudah kita bahas, A adalah suku pertama. N di sini berarti nomor suku, kayak tadi UN kan suku ke N ini, N-nya suku ke berapa? Nanti ditulis lagi di sini. Kemudian kalau satunya udah dirumus ya konstanta, kemudian B-nya adalah beda atau selisih. Pertanyaannya adalah, apa gunanya bentuk umum ini? Bukankah tanpa bentuk umum pun kita sudah bisa menentukan suku berikutnya dari sebuah barisan bilangan? Contoh, kita punya sebuah barisan bilangan 1, 3, 5, 7, 9, 11. Kita sudah tahu aturan atau polanya adalah ditambah 2. Maka ketika disuruh menentukan berapakah suku selanjutnya, kita dapat dengan mudah menentukan suku berikutnya dengan cara tinggal ditambah suku yang ada ditambah 2, karena aturan atau polanya adalah tambah 2. Maka suku berikutnya dari barisan bilangan ini adalah 13 ditambah 2 sama dengan 15. Nah, akan tetapi bagaimana kalau pertanyaannya seperti ini? Tentukan suku ke 100 dari barisan bilangan di atas. Apakah kita akan menuliskan secara manual satu persatu tiap suku sampai suku ke 100? Ini sukunya baru ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini baru 7 suku. Berarti kalau ditanyakan suku ke 100, kita harus menuliskan 93 suku lagi. Kan sangat tidak efisien. Oleh karena itu, kalau ditanyakan misal suku ke 100 atau suku ke 1000, suku ke sekian yang jumlahnya besar, kita
dapat menggunakan bentuk umum ini. UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Dalam soal ini, kita disuruh menentukan suku ke-100. Maka UN-nya adalah 100. U100. Kemudian A. A ini tadi adalah suku pertama. Maka A-nya ini suku pertama. Ya. Kemudian N. N ini adalah suku keberapa yang ditanyakan? Di sini 100. Kemudian B adalah beda. Bedanya adalah 2. Kita coba masukkan ke dalam bentuk umum. Ya. Nah, bentuk umumnya adalah UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Tadi UN-nya adalah U100. A-nya adalah suku pertama, yaitu angka 1. N-nya 100. B-nya adalah 2. Ini dari selisih atau beda. Maka bentuk umumnya jadi begini. Kita masukkan angka-angka ini ke dalam bentuk umum. Ini jadi U100. A-nya diganti 1. Jadi 1. N-nya diganti 100. Ini jadi 100 dikurangi 1. Dari mana 1? Dari rumus ini. Kemudian B-nya diganti dengan 2. Maka jadinya begini. U100 sama dengan 1 ditambah dalam kurung 100 dikurangi 1 dikali 2. U100 sama dengan 1 ditambah 100 dikurangi 1 berapa? 99 kali 2. Ya, sampai sini dulu, lihat. Difahami dulu baik-baik. Dicerna pelan-pelan. Gampang ya? Baik, berikutnya. Kita lanjutkan operasinya. Berarti U100 sama dengan 1 ditambah. Sekarang kita kali. 99 dikali 2. Berapa hasilnya? 198. U100 sama dengan 1 ditambah 198. Maka U100 sama dengan, tinggal dijumlah, 1 ditambah 198. Hasilnya adalah 199. Maka suku ke-100 dari barisan tersebut adalah 199. Nah, dengan bentuk umum yang tadi, kita dapat menentukan suku ke-100 atau suku berapapun tanpa harus menuliskan secara manual setiap sukunya satu persatu. Inilah pentingnya kita mengetahui bentuk umum dari barisan aritmatika. Contoh kedua, ada sebuah barisan aritmatika 100, 95, 90, 85, 80, 75. Sama, kita disuruh menentukan suku ke-100 dari barisan ini. Kita gunakan bentuk umum. UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Ditanyakannya suku ke-100 berarti U100 ya. Suku pertamanya berapa di sini? 100. Maka A-nya diganti dengan 100. N-nya pun 100. B-nya adalah beda atau selisih. Dari mana mendapatkan beda ini? Nah, bisa 75 dikurangi 80. Atau 80 dikurangi 85 dan seterusnya. Maka di sini kita pakai yang 75. 75 dikurangi 80 sama dengan negatif 5. Maka bedanya adalah negatif 5. Kita ganti nanti B-nya dengan negatif 5. Masukkan angka-angka ini ke dalam bentuk umum. Maka U100 sama dengan 100. A-nya diganti dengan 100. Ditambah dalam kurung. N-nya juga diganti dengan 100. Dikurangi 1. B-nya diganti dengan negatif 5. Berarti U100 sama dengan 100 ditambah 100 dikurangi 1, 99 dikali negatif 5. Negatif 5 nya ke sini ya, masuk.
Nah, berikutnya U100 sama dengan 100. Nah, kita kali sekarang. 99 dikali negatif 5. Hasilnya adalah negatif 495. Maka U100 sama dengan 100 dikurangi negatif dikurangi 495. Hasilnya adalah negatif 395. Maka suku ke-100 dari barisan tersebut adalah negatif 395. Dengan bentuk umum tadi kita bisa menentukan suku ke-100 tanpa harus menuliskan satu persatu setiap sukunya secara manual. Inilah pembahasan mengenai barisan aritmatika. Jadi kesimpulannya, barisan aritmatika supaya kalian mudah memahaminya adalah barisan bilangan yang pola atau aturannya adalah ditambah atau dikurang. Ya. Kemudian ada beda dan suku pertama. Beda atau B tadi dilambangkan dengan B. Ia adalah pola atau aturan pada barisan tersebut, ya. Kemudian suku pertama lambangnya adalah A. Dan bentuk umumnya tadi adalah UN, ini ya, sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Demikian untuk pembahasan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.